Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat. Hukum Tuhan pada minggu hari ini, hukum Taurat pertama dan maksudnya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup.
Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, tertulis pada Matius 13 ayatnya ke-18 sampai dengan ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu
kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Inilah warta jemaat HKBP Kramat Jati tanggal 27 Februari 2022. 1 Romawi pelayanan. 1.1 Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 27 Februari 2022 adalah Minggu Estomihi dengan topik minggu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan mulak buti hatani debata. 1.2 Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Tulus Simanjuntak, Ibu Wiwi Pratiwi Borobutar-Butar dari Wek Cijantung Pasar Rebo.
Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua perempuan bagi keluarga Binsar Pangaribuan, Ibu Burju Ruth Nauli Boru Marbun dari Wek Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3 Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja telah melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua Marguru Tuakana Toras yang dilaksanakan pada hari Jumat 4 Maret 2022 masuk pukul 16 WIB bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua Wek. 1.4 Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Doni Jerry Marpaung, anak dari Bapak Ludin Marpaung, Ibu Kartini Boru Butar-Butar, Jemaat HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi dengan tunangannya Berta Hot Mariana Boru Pane, putri dari Bapak JH Pane almarhum, Ibu Linceria Boru Tampu Bolon almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wek 3 Mei. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 pukul 11 WIB di HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Tuhan memberkati. 2. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Kevin Martin Antoni Simanjuntak SSOS, anak dari Bapak Poltak Simanjuntak, Ibu Elsa Boru Melau, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wek Kramat Jati 1, dengan tunangannya Clara Tindanguli Boru Siregar, SIP, putri dari Bapak Situa Estopet Mangido Dairo Siregar SHMH, Ibu Juniartini Rondang Rosmince Borusiaan, Jemaat HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 3. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Riko Tenson Panjaitan, anak dari Bapak Christian Panjaitan almarhum, Ibu Tionar Boru Nadeak, Jemaat HKBP Resort Silau Maraja, Distrik 13 Asahan Labuhan Batu dengan tunangannya Melisa Natalia Boru Sihite, putri dari Bapak Dr. Andus Albert Sihite MM, Ibu R. Boru Manalu almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wek Makassar 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Silau Maraja, Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Tuhan memberkati. Penugahan sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022 dalam kebaktian pukul 17 WIB, gereja akan melaksanakan penugahan sidi khusus kepada Saudara Eno Susanto, asal gereja dari Gereja Betel Indonesia, Jalan Keting Telugong, setelah belajar selama 3 bulan. 1.6 Jadwal kebaktian minggu. Sesuai dengan program kerja dan anggaran tahun 2022 tentang pelaksanaan kebaktian minggu, jadwal pelaksanaan kebaktian minggu mulai tanggal 6 Maret 2022 yang dapat terlaksana karena kondisi pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. A. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu kelas TKA, TKB, TKC, dan kelas 1 sampai 6 SD dilaksanakan secara online melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati. B. Kebaktian minggu khusus remaja. Kebaktian minggu khusus remaja selama bulan Maret 2022 belum dapat dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Jemaat kategorial remaja dapat mengikuti ibadah secara offline atau live streaming dengan mengikuti jadwal kebaktian dewasa nama Godang.
C. Kebaktian Minggu Dewasa Nama Godang. Kebaktian Minggu Pagi Bahasa Batak masuk pukul 6 WIB. Kebaktian Minggu Pagi Bahasa Batak masuk pukul 10 WIB. Kebaktian Minggu Sore Bahasa Indonesia masuk pukul 17 WIB. D. Hal yang perlu diperhatikan. Dalam ibadah bahasa Indonesia akan menggunakan buku nyanyian atau BN HKBP. Dalam ibadah minggu tidak disediakan print out acara, dimohonkan kepada jemaat untuk membawa Alkitab, buku nyanyian HKBP, Bibel, dan buku ND. Gereja hanya menyediakan 100 eksemplar print out warta jemaat setiap minggunya. Bagi jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambil ke konsistori gereja. Hal ini dilakukan gereja untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan Indonesia dan menghindari pemanasan bumi. Warta jemaat berbentuk soft file dapat diterima oleh jemaat melalui WhatsApp group setiap week dan melalui web HKBP Kramat Jati. Bagi jemaat yang membutuhkan buku nyanyian HKBP atau BN HKBP dapat memesan kepada tata usaha TU HKBP Kramat Jati dengan harga Rp75.000. Kebaktian ini bisa berjalan sesuai program menunggu hasil dari pemerintah tentang PPKM. Bila masih tetap level 3, maka jadwal kebaktian tetap seperti semula 4 kali kebaktian, yaitu pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11.30, dan pukul 17 WIB. 1.7. Pelayanan pertanyaan WEK, tim doa, dan PHD kategorial. Pelaksanaan pelayanan pertanyaan WEK, tim doa, dan PHD kategorial akan dilaksanakan kembali mulai minggu depan secara offline atau tatap muka dan live streaming. Adapun jadwal pelayanan adalah sebagai berikut. Pertanyaan WEK tempat di gereja Kamis pukul 19.30 WIB. Tim doa Gedung Serbaguna Rabu pukul 8.30 WIB. PA Seksi Remaja Ruang Remaja Sabtu pukul 17 WIB atau minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. PHD Seksi Perempuan tempat di gereja Rabu pukul 17 WIB. PHD Seksi AMA tempat di gereja Jumat pukul 19.30 WIB. Minggu pertama setiap bulan. PHD Seksi Lansia Gedung Serbaguna Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat. 2 Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. 2.1 ulang tahun ke-70. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Bapak Paulus Sitompul telah genap berusia 70 tahun dari WEK Condet Batu Ampar. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan disampaikan pada kebaktian pukul 6 WIB. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Yang kedua, hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Bapak Sintua Saman Silalahi SH telah genap berusia 70 tahun dari WEK Rambutan 1. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos, kita doakan semoga menjalani kehidupan ini dengan sehat dan Tuhan memberkati. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 telah meninggal dunia Bapak Asi Martua Sinaga, tutup usia 68 tahun 6 bulan, Ibu Minauli Borsimbolon almarhum dari WEK Makassar 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Lain-lain. 3.1 Panitia Pembangunan. Setelah selesai pembacaan warta, Panitia Pembangunan akan menyampaikan sosialisasi perihal rencana program kerja pembangunan gereja tahun 2022. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Shalom, Horas Amanginang. Terima kasih kepada Tuhan Juru Selamat kita yang telah memelihara kita hingga saat ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Inang Uluan, kepada teman-teman Parhalado, dan juga kepada jemaat yang terkasih dari yang naposo sampai lansia. Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, kami mengucapkan juga terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kami dari Panitia Pembangunan akan menyampaikan sedikit untuk sosialisasi rencana atau hal yang akan dilaksanakan Panitia Pembangunan mulai tahun 2022 ini dan untuk tahun berikutnya. Sekedar kilas balik, kita sudah tahu bahwa mulai tahun 2019 Panitia Pembangunan sudah dibentuk untuk melaksanakan yang pertama ini yang untuk peredam suara di gereja kita, demikian juga sound system dan pemindahan ruang audio ke belakang, dan rencana berikutnya adalah pembangunan rumah huria dan renovasi ruang konsistori. Tapi hal itu tidak dapat terlaksana karena kita melihat situasi dan kondisi saat pandemi mulai awal tahun 2020. Dan di dalam perjalanannya hingga saat ini, selama masih pandemi sampai sekarang, dan dengan mendengar usulan pendapat dari jemaat, dari sesama Parhalado, bahwa adalah kurang baik kalau kita dalam situasi pandemi sekarang ini membongkar bangunan yang sudah ada, yaitu ruang konsistori. Awalnya itu kan akan dibongkar untuk membangun yang baru, ruang parkir di bawah, parkir motor, di atas lantai 2 ruang konsistori, dan di lantai 3 rumah huria. Atas pendapat, usulan dan saran dari semua jemaat dan juga Parhalado, akhirnya panitia memutuskan untuk membuat ruang atau fasilitas lift di gereja kita dan merenovasi sekaligus memperluas ruang konsistori dengan penambahan di sana. Nanti ada ruang khusus pendeta fungsional, ada ruang dewan-dewan sama MPA, ada ruang badan audit, dan memperluas ruang musik yang ada sekarang sesuai permintaan seksi musik. Setelah dirapatkan di Parhalado dan sudah diputuskan di rapat jemaat pada bulan Januari yang lalu, maka panitia akan melaksanakan hal tersebut. Yang pertama kami laksanakan adalah pembuatan fasilitas lift. Nanti fasilitas lift itu posisinya di gang jalan ini. Kalau kita lihat sekarang ada di situ gudang yang pintunya arah ke sana, nanti pintu masuk liftnya di sana. Dan kita terutama orang tua kami dan juga yang karena sesuatu hal kurang bisa lancar naik tangga, akan bisa nanti masuk dari sana. Itulah yang pertama akan dikerjakan panitia untuk tahun ini dari semester pertama ini sampai bulan Juni. Mudah-mudahan dengan doa kita semua itu nanti akan terlaksana dengan baik. Yang berikutnya mulai bulan Juli adalah renovasi, memperluas konsistori sekalian membuat ruang untuk pendeta fungsional, untuk ruang-ruang dewan, dan dengan renovasi sama ruang kesekretariatan, dan juga ada ruang badan audit, memperluas ruang musik. Itu akan kita laksanakan mulai bulan Juni ini. Seperti yang sudah kita lihat di warta beberapa hari yang lalu, kita sudah melelang pengadaan dan pemasangan lift, dan kita sudah menunjuk untuk pelaksananya yaitu PT Otis Elevator sebagai yang dihunjuk panitia untuk melaksanakan, karena lelang yang dilaksanakan panitia saat itu tidak ada yang mendaftar dan tidak ada yang masukkan penawaran. Akhirnya kami menghunjuk langsung pabrikasinya atau distributor atau agen tunggal pemegang mereknya di Indonesia. Dan karena hasil survei yang kami laksanakan,
harga mereka lah yang paling murah, dan juga ada beberapa hal yang keunggulannya. Kira-kira demikian. Kalau dalam sekarang masa pemesanan, karena itu lift bukan ukuran standar, itu ukurannya kita sesuaikan dengan yang ada, jadi tidak akan mengurangi jalur mobil. Maka karena ukurannya adalah custom, bahasa kerennya sekarang, ukurannya sesuai dengan keinginan kita, maka itu harus dipabrikasi. Tidak mungkin membeli yang jadi, seperti beli mobil, beli jadi, enggak, harus kita pabrikasi dulu. Jadi kita sudah pesan, dan itu memakan waktu sekitar 3-4 bulan baru selesai. Itu belum termasuk tiang penyangga dari lift tersebut atau pekerjaan sipilnya. Itu nanti akan kita laksanakan lagi selama masa dia dipabrikasi. Kita akan laksanakan nanti juga pembangunan untuk tiang penyangga liftnya. Itulah yang kita laksanakan melalui panitia pembangunan di semester pertama bulan tahun 2022 ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru nanti kita laksanakan di semester kedua, yaitu pembangunan atau renovasi ruang konsistori. Untuk hal ini semua tentu ada biaya, ada sesuatu yang perlu untuk melaksanakan. Di kondisi saat ini, keuangan panitia pembangunan sekitar 750 jutaan. Itu bisa, kalau ada di warta bisa kita lihat. Dan taksasi panitia ini belum angka fix, sekitar keperluan biaya nanti sekitar atau lebih kurang 2,5 miliar. Mudah-mudahan turun nanti setelah dihitung dengan benar. Jadi untuk itu semua, ini adalah untuk kita semua dan untuk jemaat kita, untuk kebutuhan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, orang tua kami sekalian dan teman-teman Naposo, kami mengharapkan doa dari kita semua supaya rencana pencarian dana yang akan kita buat untuk ke sana dapat terlaksana dengan baik. Adapun hal-hal yang perlu kita laksanakan, panitia usulkan dan sudah disetujui rapat Parhalado, mulai minggu depan tanggal 6 Maret 2022 kita akan menambah satu kolekte persembahan khusus untuk panitia pembangunan. Kami sudah buatkan nanti amplopnya seperti amplop yang ada sekarang dengan tulisan panitia pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan iuran pembangunan seperti 2-3 tahun lalu. Modelnya nanti bisa dicicil 12 kali dalam 1 tahun dan besarnya 300.000 per keluarga. Di luar itu untuk orang-orang tertentu dari jemaat kita, panitia akan menjumpai untuk memberikan proposal dan juga sumbangan lainnya. Tentu ini semua akan terlaksana dan bisa terlaksana kalau kita sama-sama berdoa, sama-sama memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita rencanakan aha natasakabi bui tarpatupa bisa terlaksana dengan baik. Dan mohon juga doanya dari Bapak dan Ibu orang tua kami dan juga Naposo semua, terutama yang sudah bekerja. Marilah kita saling bahu-membahu. Tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan sesulit apapun kalau kita bersatu. Molo sadadoro hatta dangadong nasubui ulautta sudedo bui ulaun. Itulah yang dapat kami berikan. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin membuat kolektennya secara all in atau langsung, ya mungkin nanti di dalam memberikannya bisa dipisah untuk pembangunan sekian, untuk huria sekian, untuk namarboho sekian. Itulah yang dapat kami terangkan. Amang Inang, semoga Tuhan memberkati kita semuanya dan apa yang kita rencanakan ahana tasak KPI dapat terlaksana dengan baik. Horas madihita, Tuhan memberkati. Amin.
Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada minggu kita saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Saudaraku, saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saya ingin bernyanyi untuk kita, supaya kita memahami apa pesan dari firman ini. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian, dan telah dibuat menjadi syair, lagu yang sangat indah. Bapak, Ibu, dan remaja Naposo pasti tahu lagu ini. Saya akan nyanyikan dan saudaraku bisa bernyanyi dalam hati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Dilanjutkan di rumah nanti ya. Nats ini, nyanyian ini membawa kita ke satu pemahaman, adalah pengajaran, bimbingan, dan sumber hidup. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang belajar. Karena ketika kita mau memahami firman Tuhan, kita sedang dibimbing. Karena ketika kita mau diajar dan mau memahami, dan kita akan hidup. Jadi berbahagialah saudaraku ketika kita mau mendengar, memakai telinga kita kiri dan kanan, dan mau memahami firman Tuhan, maka kita akan hidup. Orang hidup adalah orang yang bersuka cita. Orang yang bersuka cita adalah orang yang hidup. Makanya firman Tuhan hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidup, supaya dia bersuka cita. Kalau kepada orang mati tidak perlu lagi disampaikan firman Tuhan. Jadi saudaraku, jika engkau ingin hidup, dengarlah firman Tuhan. Dan jika engkau ingin berbahagia dalam hidupmu, tetaplah dengar dan pahamilah firman Tuhan, supaya engkau lebih berbahagia dalam hidupmu. Karena sudah kita lihat saudaraku, harta, pangkat, tahta, atau apapun itu tidak membuat kita bahagia. Saya sudah bisa melihat banyak orang kaya tetapi hidupnya semakin miskin, dalam arti rohaninya, bahkan jasmaninya, kalau dia mengandalkan hanya hartanya dan tahtanya. Tapi saya sudah pernah melihat orang yang hidup dalam firman Tuhan, walaupun uangnya sedikit, tidak banyak,
tapi dia bersyukur dan hidup cukup, mereka adalah berbahagia, mau tersenyum dan tertawa, nang pemangalang gulamo. Jadi bisa kita katakan firman Tuhan adalah benar-benar menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudaraku, ada 3 bentuk firman Tuhan, dan saya mohon ini harus kita camkan, kita tuliskan di dalam lubuk dan sanubari kita, terutama buat generasi muda, remaja dan naposobulung, dan begitu juga jemaat kami yang ada di rumah. Ada 3 bentuk firman Tuhan yang kita terima setiap hari dalam kehidupan kita. Pertama dikatakan, saudaraku, firman Tuhan yang telah menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Gabe daging mahatai. Logos, firman Tuhan telah menjadi manusia. Siapa itu Logos? Siapa itu firman Tuhan? Yaitu Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Gabe daging mahatai. Dia tinggal diam bersama dengan manusia. Itulah Yesus Kristus dalam konteks perjanjian baru. Allah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk tinggal diam di dalam kehidupan manusia. Jadi mereka tidak mencari lagi kapan datang Mesias seperti yang tertulis dalam konteks perjanjian lama, tetapi ternyata Yesus itu sudah menggenapi kasih karunia Allah di dalam kehidupannya bersama-sama dengan manusia. Jadi kalau dikatakan firman itu sudah tinggal di dalam kita, Yesus Kristus sudah tinggal di dalam hatiku, hatimu, hati mereka, dan hati kita semua. Jadi jangan tanya dan jangan cari di mana Yesus. In your heart, di dalam hatimu. Makanya hati-hati, gunakan hatimu karena Yesus ada di dalam hatimu. Kedua, bentuk yang kedua adalah firman Tuhan yang sudah tertulis, yaitu Alkitab. Kita punya Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan buku perjanjian baru. Itulah firman yang tertulis. Kita punya di rumah dan sudah kita bawa firman Tuhan, yaitu di dalam tulisan, berbentuk tulisan, yaitu Alkitab kita, Bible kita. Semua telah tertulis itu. Dari mulai penciptaan, ya, sampai dengan berita tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita sudah belajar itu, sudah kita gali itu. Dari mulai kita sekolah minggu dan remaja dan sekolah sidi, ketika kita naposobulung juga, dan ketika kita menjadi orang tua, bahkan ketika kita sudah lansia, kita belajar terus setiap hari tentang firman Tuhan. Makanya wajah kita ini cerah, wajah kita ini bersinar. Wajah kita ini akan terus menjadi lampu menerangi segala kehidupan yang gelap di sekitar kita. Makanya dikatakan di sini, bahkan gunung-gunung dan bukit-bukit bergembira katanya. Itu adalah bahasa personifikasi, saudaraku. Gunung-gunung, bukit-bukit gembira. Bagaimana gunung dan bukit bergembira? Itu adalah bahasa personifikasi, majas personifikasi, mengibaratkan sesuatu yang hidup itu seperti benda mati. Lalu dikatakan juga pohon-pohon bertepuk tangan. Bagaimana pohon-pohon bertepuk tangan? Begitulah deskripsi tentang hati yang gembira. Karena dia sudah disinari firman Tuhan, dan firman Tuhan sudah hidup di dalam sanubarinya. Akhirnya hatinya seperti pohon yang bertepuk tangan setiap saat. Makanya dikatakan firman Tuhan itu berbentuk tulisan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bentuk tulisan, konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kita melihat, kita pahami. Ada 6 hal yang perlu kita lihat dan mungkin sudah pernah kita pelajari. Bahkan saya pernah melihat ada seorang jemaat HKBP yang sudah menuliskan buku dari mulai Kejadian sampai Wahyu, dia tulis dalam bukunya. Setelah dia tulis selesai, baru dia
Katakan, Tuhan, mati saat ini pun aku sudah siap. Karena firman Tuhan sudah tertulis, tersirat di dalam hatinya. Dia tidak takut lagi. Kenapa? Karena dia sudah memahami 6 bagian di dalam tulisan, di dalam nats firman Tuhan. Pertama sekali, mana tahu ada yang ingin memiliki nazar, ya, janji imannya ingin menuliskan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita membaca bisa lupa, tapi kalau kita tulis bisa juga kita ingat dan kita mengerti, memahami. Roh Kudus memampukan kita memahami firman Tuhan itu berbentuk tulisan. Bagi bapak ibu yang sudah memasuki masa pensiun, gak usah sibuk memikirkan anak borunya, cucunya. Tuliskan aja firman Tuhan, habis waktu tidak terasa, makin sehat, makin sejahtera lagi. Dikatakan dalam tulisan, di dalam tulisan firman Tuhan itu, dalam Alkitab kita memahami bahwa firman Tuhan adalah hakikat dan manifestasi keberadaan Tuhan. Saudaraku, ketika kita melihat nats, kita melihat transcendence Allah di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam transcendence Allah, kita melihat bahwa Allah yang maha kuasa, maha mengasihi, maha mengampuni, dan maha menghukum. Dan walaupun Allah, Yesus berada di dalam dunia bersama-sama dengan manusia hidup, tetapi tidak sama dengan manusia. Yang membedakan Yesus itu adalah manusia 100% kudus, tapi manusia seperti kita adalah manusia yang berdosa. Jadi kita tidak sama dengan Yesus Kristus, tapi kita belajar kepada Yesus Kristus. Makanya jabatan Yesus ketika dia hidup, dia katakan, akulah gurumu, akulah imammu, dan aku adalah rajamu. Jadi dalam firman Tuhan, kalau kita semakin baca, semakin kita tuliskan, kita bisa melihat kemahakuasaan Allah di dalam dunia ini. Kedua, di dalam tulisan Alkitab yang berbentuk, ya, firman Tuhan, melalui firman Tuhan kita dapat mengenal Tuhan. Aku mengenalmu secara pribadi, bukan dari orang, bukan dari opungku, bukan dari bapak mamaku, bukan dari guru sekolah minggu lagi, bukan dari orang-orang, tapi aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Itu dia. Aku mengenalmu secara pribadi, vertikal, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Itu bukan apa kata orang. Kita beribadah karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan karena diajak-ajak. Sampai kapan orang ajak-ajak kita? Emang mau pergi pesta harus diajak, etabo tu pesta, etabo mar minggu. Enggak, tapi kita datang bergerak dengan iman kita. Ada hubungan yang mesra kita dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ketiga, firman Tuhan mengajar kita untuk mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Apa mau Tuhan dalam hidupmu, Bapak? Apa mau Tuhan bagi hidupmu, Ibu? Apa mau Tuhan bagi hidupmu, anak-anak kami remaja dan pesobolong? Apa mau Tuhan dalam kehidupmu, hai jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di rumah sakit? Apa mau Tuhan? Apakah Tuhan menginginkan kau harus hidup jadi kaya terus? Tidak, Tuhan tidak menginginkan kau hanya untuk mencari kehidupan untuk jadi kaya. Loja. Apakah Tuhan menginginkan kau hidup hanya untuk makan dan minum? Tidak. Tuhan menginginkan engkau menjadi berkat, gabe pasu-pasu maho. Jadi berkatlah engkau bagi semua orang di sekitarmu, dalam keluargamu, di mana kamu bekerja dan di mana kamu melangkah. Engkau jadi berkat, kaki, tangan, dan mulut Tuhan. Makanya dikatakan tubuhmu itu adalah bait Allah. Hati-hati, jangan rusak, jaga, hormati, dan pelihara. Yang berikut saudaraku, keempat, firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. God with you, Tuhan itu bersertamu.
God with me, Tuhan itu besertaku, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan besertaku, besertamu, beserta mereka dan beserta kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai kita mati amang inang, dia tetap mengasihi kita. Apa kurangnya lagi? Mau kita duakan, mau kita coba-coba berselingkuh, tuakan dia bata gana-ganaan. Jangan. Tuhan juga tidak mau diduakan. Tuhan itu pencemburu. Taingoti, bukan hanya istri yang diselingkuhi pencemburu atau suami yang diselingkuhi diduakan pencemburu. Tuhan itu juga pencemburu. Nggak suka dia hati kita ini hatinya, biji matanya, kita pergi lirik sana lirik sini, atau hati kita bagi dengan ilah-ilah lain. Tuhan pencemburu. Dia ingin kita hidup bersama dengannya. Karena Tuhan tahu ketika kita hidup di luar dari dirinya, kita akan sesat dan jatuh dan mati dengan sia-sia. Bagian yang kelima di dalam bentuk tulisan, firman Tuhan selalu berhasil dan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Makanya dikatakan, firman itu bagaikan hujan dan salju turun ke bumi. Gak mungkin lagi naik ke atas, tapi turun dia membasahi tanah dan menyuburkan tumbuhan yang ada di atas tanah, yang tertancap di atas tanah, dan tumbuhan itu akan bertumbuh mekar dan berbuah. Firman Tuhan bagaikan hujan dan salju. Dia akan turun membasahi dunia ini. Ketika firman itu sudah kita dengar, dia akan masuk ke dalam hatimu. Jangan tolak. Jangan pura-pura tidak dengar. Jangan pura-pura tidak mengerti. Jangan pura-pura tidak tahu. Karena hujan dan salju turunnya dari atas akan membasahi bumi, membasahi tubuhmu, membasahi akal pikiranmu. Terimalah berkat itu. Dan pahamilah. Dan lakukanlah agar engkau berbahagia. Dan keenam, firman Tuhan adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Di mana ada firman Tuhan, kita akan merasa damai. Di rumah kita akan tetap damai karena firman Tuhan selalu ada di situ. Karena kita adalah firman yang berjalan. Gereja yang berjalan. Siapa gereja? Saya dan Anda gereja. Ini gedung. Ini bisa hancur seketika, punah ditelan masa. Tapi kita sebagai gereja yang hidup, berjalan ke sana kemari, kita akan hidup. Kita adalah firman itu. Karena kita sudah memasuki ruang yang maha kudus. Dan kita belajar dengan Alkitab kita. Makanya dikatakan, gabi pasu-pasu mahamu, sibuan barita mahamu, sibuan poda mahamu, sibuan ajar mahamu, memehoni tuaka paupum, tuaka anakmu borum, tuaka donganmu, jadikan hidupmu menjadi berkat. Selagi masih hidup, maulah dipakai Tuhan menjadi penyampai pesan good news, berita sukacita. Agar ketika engkau mengakhiri hidupmu, pertandingan dalam hidup ini, jenazahmu pun akan harum. Karena selama hidupmu engkau tetap bergulut di dalam firman Tuhan. Itu yang bagian kedua, bahwa firman Tuhan itu berbentuk tulisan atau Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan yang diberitakan. Bagaimana bentuk firman Tuhan yang diberitakan? Itulah khotbah. Contohnya seperti saya berkhotbah. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saya juga terima firman Tuhan. Saya sudah mengaminkan firman Tuhan yang akan saya khotbahkan itu. Dan saya akan memberitakan firman Tuhan melalui khotbah ini. Tuhan pakai saya, Roh Kudus memampukan saya untuk memberikan firman itu kepada jemaat kami yang sekarang mendengarkan firman Tuhan.
Makanya dikatakan, janganlah engkau seperti benih yang ditabur oleh penabur, dan engkau mempersiapkan dirimu seperti tanah yang berbatu. Jangan. Kau terima, kau tangkap benih itu, tapi tidak berakar dan tumbuh. Makin kita keraskan hati kita ini. Kita anggap kita lebih hebat, lebih jago. Firman Tuhan bukan untuk dikritik, tapi firman Tuhan untuk diterima. Jangan berikan dirimu seperti batu. Jangan mengeraskan hati. Terimalah firman Tuhan. Tapi juga jangan engkau seperti tanah yang disemak duri. Tertanam kau terima memang, tapi kamu khawatir, tidak percaya dengan firman yang kau terima. Makanya hidupmu serba ketakutan, serba kekhawatiran. Engkau tidak dapat apa-apa. Tapi jika firman yang diberikan kepadamu, khotbah yang diberikan kepadamu, siapapun pengkhotbah itu, mau dia sintua, mau itu dia evangelis, mau itu dia Bible Pro, diakones, pendeta atau guru huria, atau siapapun yang menyampaikan firman, jadikan dirimu seperti tanah yang baik, yang subur, mendengarkannya, memahaminya, dan melakukannya. Itulah benih yang ditabur ke tanah yang baik tadi, yang kita baca di epistel yang dibacakan Amang Sintua kita tadi. Jadikan dirimu menjadi tanah yang subur, yang baik, yang menerima firman itu, lalu menanamkannya, menancapkannya dalam lubuk hatimu, dan berusahalah melakukannya walaupun kadang berat. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan, jangan engkau jenuh-jenuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Milikilah Alkitabmu, rajinlah beribadah, dan selalulah berseru. Sadarilah Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan esok itu sama, tidak berubah. Makanya yang abadi di dunia ini adalah kasih Tuhan. Di luar dari situ hanya bersifat fana. Hiduplah dalam Tuhan supaya kita berbahagia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pada minggu ini. Kami sungguh terberkati. Kami sungguh menerima edukasi. Dan kami berusaha untuk memahami. Untuk itu kami butuhkan roh Tuhan agar kami mengerti semua dari firman-Mu. Dan kami akan berupaya mungkin untuk melakukannya. Mampukan kami Tuhan Yesus. Ajari kami. Supaya kami tidak sesat, supaya kami tidak khawatir dan takut oleh apapun di dunia ini. Karena hidup mati kami bersama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu keluh kesah, pergumulan hidup kami di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bertanah air, dan bergereja, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbing ajar kami Tuhan, agar kami menjadi jemaat yang misioner, yang selalu tahu bahwa Tuhan tetap hidup dan ada sampai kami mati. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berada di dalam hati dan sanubari kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami ingin memanjatkan doa-doa dan permohonan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami mohon Engkau turut serta memberkati semua pelayanan di gereja-Mu ini, segala pergumulan di gereja-Mu ini, segala program yang akan mau kami laksanakan, dan begitu juga segala program yang akan kami rencanakan semuanya. Terjadilah itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Parhaladum, pakailah semua ruas-Mu, jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Dan berkatilah HKBP Keramat Jati, supaya penuhlah sukacita kami di dalam firman-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan sembah kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat dua keluarga yang menerima berkat Tuhan. Yaitu pertama keluarga Tulus Simanjuntak, inang kami Wiwi Pratiwi Boru Butar-Butar,
di mana mereka menerima keturunan anak perempuan, anak yang pertama. Tambahkan sukacita, kesehatan buat bayi dan keluarga, terutama buat ibunya. Berkati juga Tuhan keluarga Binsar Pangaribuan dan Inang Burju Ruth Nauli Boru Marbun yang menerima juga berkat Tuhan anak kedua perempuan. Tambahkan sukacita dan rezeki bagi mereka, supaya mereka juga menyadari bahwa kasih Tuhan senantiasa mencukupkan, memberkati kehidupan rumah tangga yang dua ini. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami juga mau serahkan anak-anak-Mu yang ingin melangsungkan pernikahan kudus di gereja. Tuhan Yesus, pertama kami ingin mau berdoa buat Doni Jerry Marpaung bersama Berta Hot Mariana Borupane yang akan rencana diberkati pada hari Sabtu tanggal 5 Maret di HKBP Pondok Gede. Tuhan, restui dan berkatilah rencana anak-anak-Mu ini supaya indah pada waktunya. Berkati keluarga besar mereka supaya semua proses rencana ini Tuhan terjadi dalam acara pemberkatan suci itu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Kevin Martin Antoni Simanjuntak bersama tunangannya Clara Tindanguli Boru Siregar yang berencana akan juga diberkati pada hari Sabtu tanggal 5 Maret di gerejamu HKBP Kramat Jati. Berkati Tuhan semua rencana ini agar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Penuhkan bagi mereka sukacita dan cinta kasih dan kepada keluarga besar mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Rio Tensan Panjaitan dengan Melisa Natalia Borusihite yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret di Gereja HKBP Resort Silau Maraja. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin semua rencana mereka ini sampai berangkat nanti ke Gereja Silau Maraja bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Lindungi mereka ketika mereka berangkat dalam perjalanan, dan begitu juga berkati semua acara agar berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua ragam pelayanan, marturia, koinonia, diakonia, bahkan seksi pembangunan kami yang akan berjuang untuk menyatakan program panitia pembangunan ini berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Panitia sudah menyampaikan semua perencanaan itu dengan baik dan teratur. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bersatu padu untuk mewujudkan semua pelayanan dan juga pembangunan fisik di gerejamu ini. Terjadilah itu juga seturut dengan kehendak Tuhan saja. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang menerima syukur dengan bertambahnya umur mereka, yaitu kepada Bapak Paulus Sitompul, genap umurnya 70 tahun di hari Kamis tanggal 24 Februari yang lalu. Tuhan, tambahkan sukacita, kesehatan, dan panjangkan umurnya juga agar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Begitu juga kepada Amang Sintua kami, Sintua Saman Silalahi, genap umur beliau 70 tahun pada hari Jumat tanggal 25 Februari yang lalu. Tambahkan sukacita, tambahkan kesehatan, dan berkati Tuhan Amang ini tetap melayani di tengah-tengah keluarga dimanapun beliau berada. Tetap berikan sukacita dan pakailah masa purna bakti dia menjadi sintua agar menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan keluarga yang berduka cita, di mana pada hari yang lalu, hari Kamis tanggal 24 Februari, Engkau telah panggil seorang kaum bapa dari gerejamu ini, yaitu Bapak Asi Martua Sinaga, yang telah Engkau panggil di sisimu. Tuhan, hiburkanlah dan hapuslah air mata dari anak-anaknya, agar mereka dihiburkan dengan kuasa Roh Kudus aja, dan mereka bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, dengan sembah sujud kami Tuhan, kami mau sampaikan juga jemaat-Mu, saudara kami, keluarga kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit,
yang dirawat di rumahnya dan begitu juga di rumah sakit. Tuhan, kami ingin sampaikan nama-nama ini. Kami percaya Tuhan akan menjamah tubuh mereka, memulihkan, memberkati makanan, minuman dan semua obat yang mereka pakai supaya sembuh dan pada akhirnya kami bisa bertemu kembali. Kepada Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Marpaung, Sintua B Sidauru, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit, Nyonya Simanjunta Rosita Boru Sian, Nyonya Turnip Boru Sialoho, B Sibarani, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Sitorus, Berta Boru Pakpahan, Coko Pakpahan, Nyonya Hutahayan Boru Simanjuntak, Marco Regius Gultom, Goldina Gultom, Krista Boru Panjaitan, Nyonya Sian Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sianipar Boru Lumbat Tobing, Nyonya Panggabian Boru Hutagalung, Anton Siahan, Sabar Siregar, BMP Marpaung, Nyonya MS Sipahutar, Boru Hutagalung, Situa Kasimanjuntak, Arga Situmorang, Situa F Aritonang, Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nainggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Samuel Hidayat Nadeak, Winda Boru Maibang, Sean Gabriel Nadeak, Nyonya Sintua Situngkir Boru Manurung, Karina Boru Situngkir, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, Marisi Boru Panjaitan, Siahan, Manik, Nyonya Manik Boru Banjar Nahor, Odeta Boru Manik, JF Panjaitan, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan, Angel Boru Nababan, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, Johanna Boru Simatupang, Nyonya Purba Boru Silaban, Fianita Boru Manalu, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani. Demikian juga yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, B Sibuya, Nyonya Manulang Boru Gultom, W Hutahayan, Sintua Butar-Butar, Maria Boru Tambunan, Karista Boru Panjaitan. Demikianlah Tuhan, semua orang-orang yang kami kasih, berikanlah kekuatan, berikanlah sukacita, tambahkan imun dan semangat mereka semua supaya sehat dan damai yang dari Tuhan menyertai kehidupan mereka semuanya. Dan secara khusus pada saat ini kami juga bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon tentang suatu persoalan dunia, perang Rusia dan Ukraina. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mendamaikan kedua negara itu. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan khususnya menyelamatkan kaum sipil yang ada di negara itu. Tuhan Yesus, kami manusia, bangsa Indonesia berharap kepadamu supaya Engkau mendamaikan kedua negara itu, karena tidak baik untuk merebut sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia ini. Biarkanlah tertanam di dalam hati kedua negara ini untuk kembali bersujud ke hadapan-Mu, mau didamaikan, mau hidup tentram, walaupun harus ada kesepakatan di dunia internasional. Kami percaya Tuhan akan mendamaikan itu, karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Pemurah dan Pengasih. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Kekuatan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, begitu juga jemaat kami yang ada di rumah dan di rumah sakit. Selamat hari Minggu, Shalom.